Bab 237, Pengaturan Kedaluarsa. Diunggah oleh Baca Suara. Jangan lupa like dan subscribe, agar kami makin semangat upload lebih banyak. Arthur Lewin Point of View. Lama setelah matahari terbenam dan malam merayap masuk, membawa rasa dingin yang pahit bersamanya, aku duduk tanpa berpikir di dekat api. Di atas saya, bintang-bintang yang tampak sama di dunia saya sebelumnya dan dunia ini berkilau seperti debu kristal di cakrawala. Firion, seperti bayi yang lemah, tertidur kembali setelah menangis. Tubuhnya dalam kondisi sangat lemah dan inti mananya berada di puncak kehancuran. Byron masih belum bangun, luka-lukanya akibat sabit jauh lebih parah daripada yang kukira semula. Berjam-jam pasti berlalu sejak aku terakhir kali pindah dari tempat dudukku ketika pusaran pikiranku berputar menjadi kosong. Setelah kemarahan meletus, rencana untuk menyelamatkan keluargaku dan Tess, rencana balas dendam dan keadilan, semuanya memudar. Jadi saya duduk di tanah, menggerakkan jari-jari saya dengan malas melewati tanah lunak di bawah saya, tidak tahu kemana harus pergi dari sini. Alacrians sekarang memiliki kendali atas Castle dan dengan itu, kontrol ke gerbang teleportasi di seluruh benua. Tidak perlu seorang jenius untuk menebak bahwa mereka akan berencana mengambil Sirus City berikutnya sebelum perlahan-lahan menyapu pasukan di Chaten. Dengan Firion di negara bagian tempat dia berada sekarang, pihak kita bahkan tidak memiliki seorang pemimpin. Tombak-tombak itu tersebar dan hanya masalah waktu sebelum mereka akan diambil satu persatu sampai di Chaten tidak punya harapan untuk membalas dendam. Derak dedaunan menarik perhatianku di belakangku. Sylvie telah keluar dari tempat penampungan tanah yang telah kusihir, tetapi hanya sepintas yang diperlukan bagiku untuk menyadari bahwa ikatanku bukanlah siapa dia. Ayo jalan-jalan, iya, katanya, dan suaranya sama, tetapi irama dan nada semua tidak terdengar. Jantungku berdegup kencang dan aku mendapati diriku gemetar karena amarah tetapi aku mengikuti tanpa kata. Selama 5 menit kami berjalan, hanya ditemani gertakan ranting dan himpitan dedaunan di bawah kaki kami. Berbagai emosi melintas di benakku ketika aku menatap bagian belakang yang bertanggung jawab atas semua kematian dan kesengsaraan yang harus ditanggung rakyat kami. Pikiranku berpacu untuk memikirkan sesuatu untuk dikatakan, memikirkan sesuatu untuk dilakukan. Wah, Sylvie bernafas, duduk di atas batang kayu yang jatuh. Mengontrol tubuh ini bahkan untuk hal-hal sederhana seperti berjalan adalah kerja keras. Aku menatap pemimpin klan Fritra dan penguasa Alakria dan berlutut di depannya. Agrona mengerutkan alisnya, mengubah wajah Sylvie menjadi ekspresi terkejut dan frustrasi sebelum dia dengan cepat santai. Ya ampun, kejadian yang tak terduga, katanya saat aku menurunkan pandanganku ke tanah di bawahnya. Apakah pahlawan, dan raja yang dulunya perkasa, mengaku kalah? Agrona, kataku dengan gigi terkatup. Kamu sudah membuat maksudmu. Tolong, biarkan Tessia dan keluargaku pergi. Petik 2. Mengapa? Aku menggali jariku ke tanah. Karena, aku menerima kesepakatanmu. Saya akan menyingkirkan diri saya dari perang ini. Petik 2. Sebuah kekek membuatku mendongak, hanya untuk melihat Sylvie terkekeh sambil menutupi mulutnya. Kamu pikir kesepakatan kita masih berlaku, Gray? Anda adalah satu-satunya variabel yang tidak dapat diprediksi yang memiliki peluang sekecil apapun untuk menghalangi saya, tetapi ketika Anda mengatakannya sendiri, saya telah menyampaikan maksud saya. Bahkan Anda, dengan semua hadiah dan keuntungan bawaan Anda, hanya sebesar ini. Petik 2. Mata Sylvie, yang diliputi ketidaksenangan, menatapku. Fakta bahwa kamu bahkan belum memberitahu ikatanmu bahwa aku dapat memiliki tubuhnya mengatakan kepadaku bahwa bahkan sejak awal, kamu selalu berharap akan kalah. Lalu apa? Apa yang kamu inginkan? Aku menuntut. Kenapa kamu muncul di hadapanku lagi? Sekali lagi, mengajukan pertanyaan, aku tidak punya kewajiban untuk menjawab. Terlepas dari kata-kata kasualnya, ekspresinya dirajut dalam apa yang tampak seperti kekhawatiran. Aku tidak berharap untuk senang bertemu lagi seperti ini, jadi, selamat tinggal. Aku bangkit berdiri. Tunggu, bagaimana dengan? Dan seperti itu, Sylvie merosot ke belakang, tidak sadarkan diri. Teriak dalam kebencian, aku membanting kepalan mana berpakaian ke tanah, membangunkan hutan dan penghuninya. Arthur, Sylvie memanggil, lelah dan bingung. Apa yang sedang terjadi? Saya membiarkan rintangan mental, yang semakin saya kuasai dalam memperkuat, jatuh, membuat ikatan saya untuk membaca pikiran dan ingatan saya tidak berkurang. Meski begitu, saya membuat suatu titik untuk mengatakan yang sebenarnya kepadanya secara lisan. Sejak kamu memecahkan segel yang diberikan Sylvia padamu, Agrona mampu mengambil alih kesadaranmu untuk waktu yang singkat. Aku menyaksikan kulit Sylvie memucat dan ekspresinya berubah menjadi jijik. Mulutnya terbuka, seakan ingin bertanya padaku, kemudian ditutup karena dia telah menemukan jawabannya di pikiranku. Maaf aku tidak memberitahumu. Sylvie berjalan ke arahku, pikiran dan emosinya tersumbat, dan menamparkan pipiku. Kepalaku melecut ke samping karena kekuatan yang cukup kuat untuk mematahkan leher orang normal. Sana, kita bahkan sekarang, gumamnya sebelum melingkarkan lengannya di pinggangku dan mengubur kepalanya di dadaku. Air mata yang bahkan belum jatuh ketika Firion berduka untuk keluarganya menumpahkan pipiku saat tubuhku bergetar. Saya mencengkeram ikatan saya kembali dengan erat, takut kehilangan dia juga. Saya tidak hanya kalah,
tetapi saya juga memohon kepada musuh saya dengan lutut tertekuk. Sylvie tahu kemarahan, rasa bersalah, kesedihan, dan penghinaan merobek-robek isi perutku dan fakta bahwa dia tahu dan menerimanya sudah cukup bagiku untuk melanjutkan. Menggigit bibirku sampai aku bisa merasakan kepahitan metalik yang hangat, aku menangis diam-diam, debu kristal di atas kami bergetar dan kabur. Sylvie dan aku akhirnya kembali ke kemah kami malam itu. Kami berdua tinggal bersama di luar, menjaga tempat tinggal Byron dan Virion. Pada satu titik, saya pasti tertidur karena Sylvie mengirim pemeriksaan mental yang tajam, menyuruh saya bangun. Mataku terbuka dan aku bangkit, hanya untuk melihat Virion dan Byron berdebat panas sementara Sylvie menempatkan dirinya di antara mereka. Kita harus kembali. Pasukan kita membutuhkan kita, Komandan. Byron menggeram, berjuang untuk tetap berdiri dengan kedua kakinya sendiri. Dan melakukan apa? Sudah terlambat, bentak Virion, bersandar di tenda tanah untuk dukungan. Matanya berbalik ke arahku, menyadari bahwa aku sudah bangun. Bagus, Arthur, kita harus bersiap-siap pergi. Meninggalkan. Di mana? Aku bertanya, bingung. Komandan kita mengatakan perang itu hilang, balas Byron. Kemungkinan besar, cedera karena bertarung dengan sabit membuatnya tidak mampu memimpin. Iklan. Virion menatap tajam tombak itu sebelum berbicara. Perang hilang. Dengan kastel di tangan mereka, mereka memiliki akses ke semua gerbang teleportasi di seluruh benua. Hanya masalah waktu sebelum mereka bisa mengetahui bagaimana mengendalikannya sepenuhnya. Petik 2. Jadi, apa yang ada dalam pikiranmu? Saya bertanya pada Virion. Lutut Virion tertekuk, terguling ke depan sampai Sylvie menangkapnya. Terima kasih, katanya pada ikatanku sebelum berbalik padaku. Camus, Gun, Hester, dan aku, bersama dengan beberapa teman terpercaya lainnya membangun tempat berlindung untuk berlindung, kalau terjadi bencana, walaupun tidak ada yang mengharapkan hasil seperti ini. Pikiran Penatua Bun mengirimkan rasa sakit yang tajam ke dada saya, tetapi saya menelannya. Di mana itu? Kamu tidak bisa serius, Byron menyela. Kamu tombak. Kami memiliki kewajiban untuk menjunjung tinggi rakyat kami. Apakah kita akan meninggalkan mereka dan membiarkan mereka semua mati oleh orang-orang Alakrian? Petik 2. Kami tidak meninggalkan siapapun. Virion menggeram, kesabarannya mulai menipis. Tapi kembali ke pertempuran dan mempertaruhkan kematian diriku dan kalian bertiga tidak akan meninggalkan harapan untuk masa depan. Masa depan, ikatan saya bergema. Iya, masa depan. Kita perlu ganti rugi jika kita pernah menginginkan kesempatan untuk mengambil kembali di Caten, lanjut Virion. Bahu Byron merosot dan untuk pertama kalinya, tombak itu tampak rapuh dan rentan. Jadi, tidak ada yang bisa kita lakukan sekarang untuk memenangkan perang ini. Kesempatan terbaik kita adalah agar kita tetap hidup dan mengumpulkan tombak, jawab Virion, tampak sangat sedih. Menurutmu apa yang harus kita lakukan? Sylvie bertanya, mengetahui bahwa pikiranku masih dipenuhi Tessia dan keluargaku. Aku menghela nafas sebelum menatap mereka berdua dengan tatapan mengeras. Sylvie dan aku akan membawa kalian berdua kemanapun tempat penampungan rahasia ini tetapi setelah itu kita akan mencari ibuku, saudara perempuanku, dan Tess. Arthur, ada jarak yang nyata dalam suara Virion saat dia menyebut namaku, suara hampa dan hampir menyakitkan. Aku menggelengkan kepala, mengangkat tangan. Di jari tengah saya ada cincin perak polos yang diberikan Vincent kepada saya dan ibu saya. Ini adalah artefak yang terhubung dengan cincin yang dimiliki ibuku. Ini satu-satunya harapan saya dan saya tidak bisa meninggalkannya mengetahui bahwa masih ada peluang dia masih hidup. Petik 2. Saya telah menyimpannya selama perang, tetapi melalui hubungan antara dua cincin dan fakta bahwa dia dan saudara perempuan saya sama-sama memiliki Liontin Phoenix Swim, itu mungkin. Dan cincin itu belum diaktifkan karena dia masih hidup. Bukan karena dia melepasnya. Saya akan mengarahkan Dicatian yang saya temui kembali ke tempat penampungan selama pencarian saya, tetapi saya perlu melakukan ini, saya selesai. Aku mengerti, bisik Virion, menutup matanya. Diam-diam, saya mulai bekerja, menghancurkan tempat penampungan tanah dan menghapus semua tanda bahwa kita pernah berhenti di sini untuk beristirahat. Jadi, di mana perlindungan ini, Komandan Virion? Byron bertanya. Virion menggunakan ranting terdekat untuk menggambar peta kasar Dicaten, menunjukkan posisi kita dengan sebuah lingkaran. Perlindungan yang kami temukan ada di dekat pantai selatan Kerajaan Darf, tepat di sepanjang pegunungan Grand. Ditemukan. Saya memotong. Saya pikir Anda mengatakan Anda dan para penatua telah membangunnya. Sebagian besar yang tampak seperti gua buatan manusia sudah ada. Kami hanya membangun di atasnya dan menyembunyikannya lebih menyeluruh, tambahnya. Yah, bagaimana kita akan melintasi hampir ribuan mil yang dibutuhkan untuk mencapai tempat perlindungan ini? Kita tidak bisa terbang, ini terlalu berbahaya, kata Byron. Kamu benar, dan akan sama berisikonya untuk mencoba dan mengambil gerbang teleportasi ke kota di Darf. Haruskah kita menunggu sampai malam? Petik 2. Bagaimana dengan ini, usulku, menggambar garis bergerigi melintasi Sapin. Kami sekitar 1 jam mendaki dari sungai Seh yang mengalir sepanjang Darf dan ke laut. Kami akan membawa sungai turun sampai malam dan melakukan sisanya di langit. Petik 2. Tapi ada beberapa kota yang dibangun di sepanjang Seh, balas Sylvie. Bukankah kita akan sedikit terlihat bepergian di atas air?
Siapa bilang tentang air? Ini menakjubkan. Firion kagum ketika kami menyaksikan berbagai binatang air dan binatang buas lewat dari atas punggung Sylvie. Kami melonjak melalui air, menjauh dari mata yang tajam, sementara aku berkonsentrasi pada beberapa lapis mantra yang harus aku kelola terus-menerus agar semua ini mungkin terjadi. Saya harus membuat 2 kantong udara, satu di atas punggung Sylvie untuk memungkinkan Firion, Byron, dan saya bernapas dan tetap kering, dan satu lagi melingkupi kepala drakonik besar Sylvie. Meskipun kami tidak tenggelam cukup dalam sehingga harus terlalu khawatir tentang tekanan air, itu berarti menjaga kantung udara stabil sedikit lebih sulit. Dengan bantuan sihir air untuk mendorong kami lebih cepat dan sirip terbuat dari mana yang dibuat Sylvie di ujung ekornya, kami membuat jarak yang sangat jauh. Firion dapat menggunakan mode transportasi baru ini dengan tenang, tetapi hal yang sama tidak dapat dikatakan untuk Byron. Tombak yang malang telah mengikatkan dirinya begitu kuat ke punggung Sylvie sehingga, bahkan melalui sisiknya yang keras, dia mengeluh kepada saya tentang rasa sakit. Bagaimana Anda bisa memikirkan ide seperti bepergian di bawah air? Firion bertanya, memutar ke kiri dan ke kanan untuk melihat sekelilingnya. Untuk sesaat aku bisa melihat Firion tua yang kudatangi ketika aku pertama kali muncul di Elenoir bersama Tessia. Apakah kamu lupa bahwa aku cukup pintar? Saya bertanya, menghindari pertanyaannya. Kami tinggal cukup dalam di dalam air kecuali pada saat kami harus mengisi kembali kantong udara kami. Setelah keheranan awal hilang, kami berempat melakukan perjalanan dalam keheningan, merenung dalam pikiran kami sendiri dengan sedikit keinginan untuk berkomunikasi. Sylvie dan aku masih bercakap-cakap secara telepati, tetapi bahkan percakapan itu berkurang ketika kita masing-masing menyerah pada pikiran kita sendiri tentang masa depan yang suram. Air di sekitar kami mulai gelap ketika matahari turun, menunjukkan kepada kami bahwa kami akan segera dapat muncul kembali. Tanpa istirahat, kami berempat meluncur keluar dari danau dan menuju ke langit yang biru dan ungu. Apakah Anda baik-baik saja terbang dengan mereka di punggung Anda? Tanyaku pada Sylvie, melompat dari punggungnya. Firion dan Byron sama-sama masih tidak bisa menggunakan mana setelah pertarungan mereka melawan sabit. Aku akan mengaturnya, jawabnya, mengalahkan sayap kuatnya untuk mempercepat. Saya mengikuti di samping mereka, terbang sendiri untuk mengurangi bebannya. Aku menyaksikan ketika tanah di bawah kami mulai berubah menjadi gurun ketika kami menyeberangi perbatasan ke Darf. Aku melihat ke belakang untuk yang terakhir kalinya, berusaha untuk tidak memikirkan pertempuran yang sedang terjadi dan kekacauan yang menyebar untuk pasukan kita ketika mereka dibiarkan tanpa komandan mereka.